Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novin Budi Kurniadi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data. Tugasnya ada dua, yaitu melakukan praktikum transaksi. Yang kedua, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, untuk yang pertama yaitu melakukan praktikum transaksi. Seperti yang dijelaskan pada modul 7, pada transaksi ini berfungsi sebagai penjaga konsistensi data. Eh, Dalam transaksi ini ada beberapa perintah transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Oke, sebelum melanjutkan ke praktikum, pastikan SMTP telah berjalan dan localhost juga sudah dijalankan. Di sini terlihat database dan tabel yang sudah pernah saya buat pada tugas 2 mata kuliah basis data. Untuk diketahui, dalam melakukan transaksi, basis data MySQL harus mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB. Cara memeriksanya yaitu klik salah satu database. Misalnya di sini saya ada database rumah sakit, lalu di sini sudah tertera InnoDB pada menu tipe. Jika tipe tabel sudah InnoDB, maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL tersebut. Oke, yang pertama kita akan melakukan transaksi dengan perintah commit. Commit yaitu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Misalnya saya akan memasukkan data pasien namun tanpa perintah commit terlebih dahulu. Oke, caranya klik database, klik routines, klik new routines, lalu klik drop, lalu masukkan sintaksnya. Oke, kita masukkan sintaks yang sesuai dengan panduan, lalu kita jalankan. Lalu kita beri nama transaksi 1. Lalu klik go. Oke, di sini tampak store prosedur dengan nama transaksi 1, berisi perintah yang ada pada definition, yaitu memasukkan data pada tabel pasien. Selanjutnya yaitu kita mencoba menjalankan transaksi 1 dengan perintah call pada SQL. Caranya kita klik execute. Nah, di sini setelah menjalankan transaksi 1, terlihat ID pasien dengan angka 6 yang baru saja kita input muncul pada layar. Namun perlu diingat, karena tadi kita melakukan perintah di routines tanpa commit, sehingga data pasien baru yang kita input pada routines atau store prosedur tidak akan tampak pada tabel pasien. Oke, kita cek apakah Tito dengan ID 6 akan muncul di pasien. Oke, di sini tampak bahwa ID pasien angka 6 dengan nama Tito tidak muncul pada tabel pasien. Untuk memunculkan data pasien yang diinput pada store prosedur, caranya yaitu dengan menambahkan perintah commit. Caranya seperti tadi, kita buat store prosedur baru, yaitu transaksi 2. Geser ke kanan sedikit, drop, lalu kita masukkan perintahnya. Tadi kita tidak ada kata commit, sekarang kita inputkan perintah commit. Oke, kita klik go dan kita coba jalankan. Oke, di sini muncul Tito, pasien atas nama Tito dengan ID 6. Sekarang kita cek pada tabel pasien apakah data pasien yang terbaru yang baru sudah ditambahkan muncul. Oke, di sini sudah muncul ya, pasien dengan nama Tito ID 6.
Artinya jika data pasien yang kita input pada stop prosedur tadi dengan perintah commit dan perintah commit muncul pada table pasien, artinya kita telah sesuai dalam melaksanakan perintah commit. Langsung saja kita klik route times, kita buat dengan nama transaksi 3 drop, lalu masukkan sintak yang sudah sesuai panduan. Lalu kita execute. Pada tampilan di layar tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Oke, jika ingin ada perubahan maka pada transaksi 3 misalnya akan melakukan perintah insert data baru pada tabel pasien pada ID pasien 3 dan akan dilakukan perubahan data yaitu nama pasien menjadi Septin. Oke, kita coba saja. Transaksi 4 drop list, kita masukkan sintaknya. Sini saya akan merubah ID 3 menjadi nama Septin. Kita coba, kita jalankan. Di sini telah terjadi perubahan data yang sebelumnya P2 pada ID pasien 3 menjadi Septin. Kita cek, nah berubah menjadi Septin. Pada tampilan tabel pasien tidak terjadi penambahan data karena di rollback, namun pada perintah update terjadi perubahan data ID pasien pada nomor 3. Selanjutnya kita akan melakukan perintah checkpoint, yaitu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan seperti yang telah dilakukan tadi, yaitu perintah rollback membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun agar sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam base data. Oke, kita coba saja. Kita coba. Oke, di situ terlihat pada baris kelima dapat dilihat bahwa setelah melakukan insert pertama dilakukan save point dengan nama point 1, kemudian dilakukan insert 2 namun di rollback ke save point 1, kemudian dilakukan kembali insert yang ketiga. Oke, kita coba execute. Kita rubah tiling dulu sebentar. Kita coba jalankan, execute. Dari hasil transaksi 5 dapat dilihat data yang masuk dalam basis data hanya 2, yaitu pasien 7 dan ID pasien 9.
Sedangkan untuk ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Kita cek pada tabel pasien. Oke, di sini terlihat sudah masuk. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sebuah perintah trigger. Sebelumnya kita harus membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Ini kita coba buat. Kita create primary key-nya ID obat. Kita save. Selanjutnya kita buat tabel transaksi satu pasien. Selanjutnya kita tambahkan indeks pada ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Setelah menambahkan indeks dan membuat tabel baru, kita akan membuat relasinya. Setelah selesai menambahkan relasi pada ID obat dan ID pasien, kita save page. S3. Selanjutnya kita akan menginput kode obat dan nama obat, harga, dan stok. Oke, setelah kita tambahkan,
Selanjutnya kita akan mencoba perintah trigger seperti pada panduan. Trigger trigger itu sendiri merupakan perintah yang dapat memicu suatu perubahan suatu basis data. Oke, terlihat yang semula boksilin stoknya 20 menjadi 18. Oke, demikian yang dapat saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.